semuanya, perkenalkan nama gue Nidya Metri. Jadi di sini gue dan 3 rekan anggota gue, yaitu Muhammad Reza Sabila, Muhammad Rafi Mubarak, dan Muhammad Bagas Prasetyo. Kita akan menyampaikan materi tentang struktur organisasi. Sebelum kita mulai videonya, kalian tahu nggak sih struktur organisasi itu apa? Kalau kalian nggak tahu, jangan skip video ini ya. Merancang organisasi. Organisasi adalah sebuah wadah untuk sekumpulan orang yang bekerjasama serta rasional serta sistematis yang terpimpin atau terkendali untuk mencapai tujuan tertentu, memanfaatkan sumber daya yang ada di dalamnya. Perancangan organisasi adalah sebuah usaha formal proses yaitu terarah untuk mengintegrasikan manusia, informasi, dan teknologi dalam sebuah organisasi. Perancangan organisasi digunakan untuk mempertemukan bentuk organisasi yang sedekat mungkin dengan tujuan yang ingin diraih oleh organisasi. Pengolahan struktur vertikal. Proses pengolahan nantinya akan menciptakan struktur organisasi yang akan menentukan bagaimana tugas yang akan dibagi dan sumber daya yang akan disebarkan. Organisasi diartikan: 1. Seperangkat tugas-tugas formal yang diberikan pada individu dan departemen. 2. Laporan formal yang terdiri atas garis berwenang, tanggung jawab dalam mengambil keputusan, banyak tingkatan hierarkis dan cukup pengadilan manajer, serta 3. Merancang sistem untuk menjamin terciptanya koordinasi pegawai yang efektivatar departemen. Karakteristik dari struktur vertikal yang ditunjukkan dalam paterorganisasi yaitu representasi visual dari sebuah struktur organisasi. Departemen. Proses penentuan bagian-bagian dalam organisasi yang akan berlangsung, yang akan bertanggung jawab dalam melakukan bermacam jenis pekerjaan yang telah dikategorikan berdasarkan faktor-faktor tertentu dalam mendesain organisasi, khususnya dalam proses departementalisasi. Sebagaimana diuraikan di muka, ada beberapa pendekatan yang bisa digunakan oleh organisasi, yaitu pendekatan berdasarkan fungsional, yang kedua berdasarkan produk, yang ketiga berdasarkan pelanggan, yang keempat berdasarkan geografis, dan yang terakhir yang kelima berdasarkan matriks. Yang pertama, pendekatan fungsional. Proses departementalisasi dilakukan berdasarkan fungsi-fungsi tertentu yang mesti dijalankan dalam sebuah organisasi. Dalam sebuah organisasi bisnis, misalnya ada pekerjaan-pekerjaan yang terkait dengan fungsi produksi, ada pekerjaan-pekerjaan yang terkait dengan pelanggan atau pasar, sehingga dinamakan dengan fungsi pemasaran dan lain sebagainya. Yang kedua, pendekatan pelanggan. Penentuan bagian-bagian organisasi ditentukan berdasarkan karakteristik pelanggan yang menjadi sasaran pelanggan dari organisasi. Sebagai contoh, jika produk sabun mandi dari PT ABC, di atas ternyata tidak hanya satu, tapi ada sabun mandi untuk bayi, anak, remaja, dan dewasa, maka bentuk desain organisasi dapat dibuat sebagaimana ditunjukkan. Yang ketiga, pendekatan geografis. Dalam departementalisasi adalah berdasarkan faktor geografis, berdasarkan pendekatan. Ini penentuan bagian-bagian dalam organisasi ditentukan berdasarkan wilayah geografis di mana organisasi beroperasi. Jika PT ABC memiliki daerah penjualan di 4 daerah, misalnya Jakarta, Bandung, Makassar, dan Medan, maka desain organisasi yang dapat
dibentuk adalah sebagaimana ditunjukkan. Yang ketiga, pendekatan produk. Penentuan bagian-bagian dalam organisasi ditentukan berdasarkan jenis yang dibuat oleh organisasi. Sebagai contoh, PT ABC memiliki beberapa jenis produk dari mulai produk susu, sabun mandi, pasta gigi, hingga mie instan. Maka di bawah bagian produksi dapat juga dibuat subbagian. Yang terakhir, pendekatan matriks. Dasarnya merupakan proses departementalisasi yang menggabungkan antara pendekatan fungsional dengan pendekatan lain. Fungsional dengan pendekatan lain misalnya berdasarkan proyek tertentu, produk tertentu, atau berdasarkan pendekatan lainnya. Setiap pekerjaan yang berada di bawah departemen tertentu dalam kenyataannya juga merupakan bagian dari sebuah proyek tertentu atau bagian pekerjaan yang lain dari perusahaan. Pengorganisasian untuk koordinasi. Koordinasi adalah kegiatan pengarahan, mengintegrasikan, dan mengkoordinasikan pekerjaan dalam rangka mencapai tujuan organisasi. Arti pentingnya, koordinasi adalah tugas-tugas dalam organisasi dapat disinkronkan baik secara ekstern maupun secara intern. Tipe-tipe koordinasi itu ada dua. Yang pertama, koordinasi secara horizontal. Yang kedua, koordinasi vertikal. Koordinasi vertikal adalah kegiatan-kegiatan menyatu pengarahan yang dilakukan oleh atasan terhadap kegiatan unit-unit atau kesatuan-kesatuan kerja yang ada di bawah wewenang atau di bawah tanggung jawabnya. Kalau koordinasi horizontal adalah mengkoordinasikan tindakan-tindakan dan kegiatan-kegiatan menyatu pengarahan dilakukan dalam kegiatan-kegiatan dalam tingkat organisasi yang setingkat. Ada juga sifat-sifat koordinasi. Sifat-sifat koordinasi itu dinamis dan menekankan pandangan secara menyeluruh dalam rangka mencapai tujuan organisasi. Cara mengadakan organisasi bisa dilakukan dengan cara memberikan keterangan langsung, menerima tujuan yang akan dicapai, mengemukakan ide-ide, pendapat-pendapat ataupun saran-saran, berpartisipasi dalam perumusan tujuan, membina human relationship, dan dengan para bawahan yang ada. Fungsi dan peran struktur organisasi. Apakah kehadiran struktur organisasi penting di dalam sebuah perusahaan? Jawabannya ya, sangatlah penting. Struktur organisasi yang tersusun sesuai karakteristik perusahaan akan sangat bermanfaat bagi jalanan operasional perusahaan. Bagi sebuah perusahaan, struktur organisasi merupakan salah satu fungsi dasar bagi sebuah manajemen untuk mencapai target, strategi, dan sasaran yang ditempatkan oleh sebuah perusahaan. Adapun beberapa hal yang membuat struktur organisasi dalam perusahaan menjadi sangat penting adalah karena sebagai fungsinya sebagai berikut. Dapat menjelaskan tanggung jawab setiap anggota organisasi atau perusahaan. Setiap anggota suatu organisasi atau perusahaan tentunya harus bertanggung jawab kepada pimpinan atau kepada atasannya yang telah memberikan kewenangan karena pelaksanaan atau implementasi kewenangan tersebut dan perlu dipertanggungjawabkan. Nah, itu penjelasan yang dapat gue dan kawan-kawan gue sampaikan. Gimana? Udah paham belum tentang struktur organisasi? Kalau belum, kalian bisa bertanya di dalam kolom komentar. Sekiranya itu aja yang dapat disampaikan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe karena itu bentuk support kalian dari kita. Bye-bye!